Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu kembali kita pada hari ini untuk belajar matematika. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ikuti ibu bagi yang beragama Islam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini kita lanjutkan materi kemarin. Minggu lalu kita belajar menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang kita lanjutkan bentuk-bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat menentukan bentuk-bentuk pecahan, kemudian siswa dapat mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Bentuk pecahan yang pertama yaitu bentuk pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Bilangan yang memuat tanda koma, ya, tanda koma. Tanda koma memisahkan bagian bilangan bulat dengan bagian desimal. Contoh 0,8 itu adalah bentuk desimal atau bentuk berkoma. Kemudian 13,4 ada komanya. Itu yang disebut dengan bentuk desimal. Kemudian yang kedua, bentuk persen. Persen itu apa artinya? Per 100, yaitu suatu pecahan yang penyebutnya 100 dilambangkan dengan lambang persen. Jadi lambang persen ini ya. Kemudian contoh 25%. Ini artinya 25/100 dibaca 25%. Kemudian bentuk ketiga, per mil. Per mil itu artinya per 1000, yaitu suatu pecahan yang penyebutnya 1000, ya, dilambangkan dengan simbol per mil. Jadi simbol per mil itu nih 01 di atas, di 2 di bawah. Berarti ini lambang per mil. Contoh 20 per mil, artinya 20 per 1000, dibaca 20 per mil. Kita lanjut, ya, kita lanjut. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain, ya, mengubah bentuk pecahan ke bentuk lain. Ada 5 contoh ibu kasih ini. Ubahlah pecahan berikut ke bentuk yang lain. Nomor 1, 3/5. 3/5 itu pecahan biasa, jadikan ke bentuk yang lain. Yang pertama adalah bentuk desimal. Apa arti desimal tadi? Bentuk berkoma. Jadi jalannya bisa kita buat dengan cara membagi seperti biasa, yaitu 3 dibagi 5 seperti biasa. 3 bagi 5 nggak bisa, kita kasih 0 dengan syarat 0, kasih 0, kasih pula 0 di atas. Kemudian 30 bagi 5 bisa, yaitu 6. 6 kali 5 dapat 30. Nah, kalau kita kurangkan 0 berarti 3/5 itu bentuk desimalnya adalah 0,6. Cara kedua, bisa kita buat menjadi bentuk pecahan per 10 gitu. 3/5 penyebutnya 5, kita rubah menjadi 5 ini menjadi 10. Berarti 5 kali berapa supaya 10? Berarti 5 kali 2. Nah, penyebutnya kali 2, pemilang juga kali 2. Berarti 3 kali 2 6. 5 kali 2 10. Nah, sekarang sudah per 10. Apa arti per 10? Berarti satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Berarti 0,6. Ada satu angka belakang koma yaitu 6. Berarti bentuk desimalnya sama. Jadi mau jalannya membagi seperti biasa atau membagi atau menjadikan dia penyebutnya per 10 boleh. Terserah mana yang lebih kalian mengerti. Kemudian bentuk persen. Dalam persen, apa arti persen tadi? Penyebutnya 100. Berarti 5 kita jadikan 100. Berarti 5 kali berapa jadi 100? Itu 5 kali 20. 5 kali 20. Penyebut kali 20, pemilang juga kali 20. 3 kali 20, 60. 5 kali 20, 100. Berarti sudah per 100. Berarti kita rubah langsung persennya 60%. Sekarang per mil. 3/5 itu kita rubah 5 ini menjadi 1000. Berarti 5 kali berapa jadi 1000? Berarti 5 kali 200. Penyebutnya dikali 200, pemilang juga dikali 200. 3 kali 200. Berarti 3 kali 200 itu 600. 5 kali 200 1000. Nah, 600 per 1000 sudah per mil, berarti bisa kita rubah 600 per mil. Nah, begitu. Kemudian contoh kedua, 5. 5% kita rubah jadi pecahan biasa. Pecahan biasa 5%. Apa arti persen? Yaitu per 100. 5 per 100. Nah, apa arti pecahan biasa? Berarti kita sederhanakan. Berarti 100 dan 5 ini sama-sama dibagi berapa? Bagi 5. Berarti 5 bagi 5, 100 juga dibagi 5. 5 bagi 5 dapat 1, 100 bagi 5 dapat 20. Berarti pecahan
0,5% ini bentuk pecahan biasanya adalah 1/20. Kemudian dalam desimal 5%, 5/100. Apa arti per 100? Itu 2 angka di belakang koma. Per 100 itu 2 angka belakang koma. Per 10 1 angka belakang koma. Berarti 0,05 ya, 2 angka di belakang koma. Kemudian dalam bentuk per mil 5%. Jadikan ke per mil. Apa arti per mil tadi? Jadikan per 1000. Berarti 100 kali berapa supaya 1000? Berarti 100 kali 10. 100 kali 10 1000. 5 juga dikali 10 ya. 5 kali 10 dapat 50. 100 dikali 10 1000. 50 per 1000, maka ini adalah sudah bentuk per mil. Berarti 50 per mil. Nah, contoh ketiga, 25 per mil. Jadikan ke pecahan biasa, desimal dan persen. Pecahan biasa 25 per mil. Apa arti 25 per mil? Yaitu per 1000. 25 per 1000. Nah, jadikan pecahan biasa. Sama-sama kita bagi 25. 25 bagi 25 dapat 1. 1000 dibagi 25 dapat 40. Nah, 1000 bagi 25 dapat 40. Kemudian jadikan ke desimal. Desimal itu berkoma. Kita tengok 25 per 1000. Per 1000 itu berapa angka belakang koma? Itu ada 3 angka belakang koma. Berarti 0,025. 0,025 itu adalah 3 angka belakang koma. Berarti bentuk desimalnya ini. Kita lanjut persen. Persen artinya apa? Artinya penyebutnya jadi per 100. Sekarang 1000. Bagaimana supaya jadi 100? Tentu dibagi. Berarti dibagi berapa? 1000 dibagi 10. 1000 bagi 10 dapat 100. Penyebutnya bagi 10, pemilihan juga dibagi 10. Berarti 25 dibagi 10. 25 dibagi 10, kita tinggal tarik komanya ke kiri. Berarti 2,5 per 100. Nah, ini sama dengan 2,5%. Karena per 100 sudah persen. Kita lanjut contoh keempat. Contoh keempat, 0,15 itu dalam bentuk desimal. Jadikan ke pecahan biasa, persen dan per mil. Pecahan biasanya 0,15. Apa arti 0,15? Itu 15 per 100 karena 2 angka belakang koma. Nah, 15 per 100 kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa nih bisanya? Sama-sama dibagi 5. Ini dibagi 5, ini dibagi 5. 15 bagi 5 dapat 3. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, inilah bentuk pecahan biasanya. Kemudian bentuk persennya langsung saja 0,15. Apa artinya? 15 per 100. Nah, karena sudah per 100 berarti langsung jadi persen. 15%. Per milnya tinggal 100 ini bagaimana supaya kita rubah menjadi 1000? Berarti dikali 10. Berarti 100 dikali 10 dapat 1000. 15 juga dikali 10. 15 kali 10 150 per 1000. Karena sudah per 1000 berarti langsung jadi per mil. 150 per mil. Kita lanjut contoh kelima. Bentuk 1,125 desimal. Bentuk desimal. Jadikan ke pecahan biasa. Nah, ini ada bilangan bulat, ini ada pecahan. Jadi campuran jadinya. Nanti robah dulu ke bentuk campuran. Berarti 1,125 kita robah menjadi campurannya. Bentuk campurannya 125 per 1000. Kenapa per 1000? Karena 3 angka di belakang koma. Nah, mana yang kita sederhanakan? Yang ini saja yang kita sederhanakan nih. Ya, berarti ini tetap. Berarti 125 per 1000 sama-sama kita bagi 125. Berarti 125 dibagi 125 dapat 1. Ya, ini satunya tetap ditulis dulu. Lalu 1000 dibagi 125 dapat 8. Baru 1/8 kita rubah menjadi pecahan biasa. 8 dikali 1, minggu yang lalu kita belajar 8 kali 1 tambah 1. Berarti 8 kali 1 8 tambah 1 9. Berarti bentuknya, bentuk pecahan biasanya adalah 9/8. Kemudian dalam per mil. Per mil artinya apa? Per 1000. Nah, ini kita rubah pecahan ini menjadi bentuk campurannya 125 per 1000. Baru kita jadikan pecahan biasa, kita kalikan. Ini 1000 kali 1 ditambah 125 yaitu 1125 per 1000. Karena sudah per 1000 berarti bentuk per milnya
1125 per mil. Nah, sekarang persennya. Apa arti persen? Arti persen yaitu per 100. Per 1000 yang di atas tinggal kita bagi supaya dia menjadi 100 itu dibagi 10. Berarti 100 dibagi 10 dapat 1000 dibagi 10 dapat 100. 1125 bagi 10 tinggal kita tarik koma dari kanan ke kiri satu langkah, berarti 112,5 per 100. Berarti kita rubah bentuk persennya menjadi 112,5%. Nah, itu yang dimaksud dengan mengubah pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Untuk lebih memperbanyak latihan soal atau materi, contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di LKS pada materi bentuk-bentuk pecahan dan merubah pecahan ke bentuk yang lain. Ibu cukupkan pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe video Ibu. Terima kasih.